Salam Indonesia, salam Nusantara, salam sahabat, salam keren. Dan terima kasih dalam perjalanan kami ke suatu tempat, saya masih bisa berbicara soal kelanjutan dari essential quality of leadership. Yang kali ini kita berbicara soal ya, yang lanjutan ini berarti yang ketiga ya. Yang ketiga dalam hal essential qualities of leadership yang harus dimiliki oleh setiap kita. Yang pertama adalah rasa humor. Jadi ada rasa, ya, seorang pemimpin itu tidak boleh terlalu tegang. Harus sekali-sekali boleh membawa humor-humor, atau sekali-kali bisa melakukan terobosan, bisa membawa senyuman kepada yang lain. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa kalau kita bisa melakukan humor itu. Karena kalau kita bawa dalam ketegangan, itu akan membawa dampak dalam pertemanan kita kepada yang kita pimpin atau yang ada di bawah kita. Mereka akan menjadi sungkan. Tapi kalau ada humor yang, ya tentu yang bukan humor-humor yang vulgar, tentu humor-humor yang beretika ya, sehingga ketika kita melakukan sesuatu yang membuat mereka bisa tertawa, bisa tersenyum, gembira, dan kalau bisa diselang-selingi dalam memberikan arahan, ada humor-humor yang mengarah kepada pembicaraan kita, yang menegaskan, menguatkan segala pembicaraan kita. Dan itu sebabnya saya mau katakan dalam humor ini sebagai seorang pemimpin, yang ini juga esensi, kualitas yang sangat penting dalam sebuah kepemimpinan bagi seseorang. Yang kedua adalah di mana seorang pemimpin harus juga memiliki apa yang disebut TEK itu adalah kebijaksanaan. Tentu seorang pemimpin harus memiliki kebijaksanaan dalam kehidupannya ya. Misalnya begini, satu contoh bahwa ketika pegawai atau bawahan kita yang mungkin berada di garis kemiskinan ya, dan dia tidak pernah bercerita apa-apa, dan tetapi kita yang bertanggung jawab atas sebuah anggaran, itu kita bisa memberikan kepada yang kita pimpin. Itu namanya kita mengambil kebijaksanaan untuk bukan karena kita mau suap dia atau mau membodohi dia, tetapi karena kita melihat situasi dan kondisi yang dilakukan sangat memprihatinkan. Dan kita lihat pemimpin-pemimpin seperti Ibu Shirley, Pak Aing, Pak Hoho, mereka itu adalah orang-orang yang care, orang-orang yang peduli, dan mereka mengambil kebijaksanaan untuk menolong. Yang kadangkala itu memang kadangkala kalau tidak ada dari anggaran, dari uang saku pribadinya yang diambil ya, untuk menolong, membuat rumah, membangun jalan. Dan ya, dia harus rela untuk itu, karena dia adalah seorang pemimpin yang memberikan kelegahan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Jadi kalau kita seorang pemimpin, kita harus berani memberikan kelegahan kepada mereka agar mereka tetap dapat menikmati segala kebaikan yang ditunjukkan seorang pemimpin oleh karena kebijaksanaan yang dia miliki. Dan kebijaksanaan ini penting ya. Kebijaksanaan ini penting, harus dimiliki seorang pemimpin, dan dia harus mampu menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita sebagai pemimpin akan, jadi kalau dia belok-belok, karena ini dia ada di setir, jadi mohon maaf. Jadi saya hanya mengatakan bahwa
kepemimpinan, hal yang esensi dari kualitas pemimpin itu juga dia harus hidup dalam kebijaksanaan. Yang ketiga, dia harus prinsip, ya. Dia harus prinsip, dia harus ramah, ya. Kalau bayangkan kalau pemimpin tidak bisa ditemui oleh rakyatnya, wah itu bahaya. Tapi saya bersyukur sekarang pemimpin-pemimpin sekarang tidak lagi walaupun tidak mudah, tetapi saya melihat ada hal yang spesial yang dilakukan oleh KDM, Gubernur Sumatera, Kalimantan, sorry Jawa Barat, dan Gubernur Jawa Timur, Ibu Sherly. Wah, itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Dan dia sangat mudah ditemui, dan dia sangat mudah menemui masyarakat. Dan bahkan kalau saya melihat kunjungan mereka ke suatu provinsi yang lain, begitu luar biasanya sambutan masyarakat itu kepada kedua tokoh ini, yaitu KDM maupun Ibu Sherly. Dan itu sesuatu yang bukan dibuat-buat. Berarti ada sesuatu nilai yang dia punya, yaitu prinsip, keramah tamahan, persaudaraan, loyalitas, kebaikan, ya, yang ditunjukkan. Dan Anda bisa, kalau saya katakan begini, yang dilakukan di Maluku tetapi membawa kebahagiaan bagi seluruh anak bangsa Indonesia, yang dilakukan di Jawa Barat oleh KDM itu membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang sehati sepikir, walaupun dia tidak bisa berbuat yang seperti itu. Tetapi inilah kelebihan, inilah kehebatan beliau, ya, kedua pemimpin ini, sehingga masyarakat antusias. Dia juga pemimpin yang ramah, prinsip kepada semua orang, ramah tamah kepada semua orang. Bahkan saya melihat, saya sampai kadang kalau saya dilihat di YouTube itu, saking rahmanya, itu kue, ya, kue yang satu dia berikan kepada temannya, dia makan dulu, lalu dia berikan kepada temannya, lalu diberikan kepada anaknya, lalu dia makan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak ada pemimpin yang seperti itu. Satu roti, beberapa mulut. Tapi itu kenyataan. Dan ketika kalau Anda lihat di YouTube bagaimana dia memberikan pujian ketika pelatihan membuat bakri, wah itu sangat luar biasa. Jadi ini kita perlu memiliki kebersamaan, kepemimpinan bersama, ya. Dan itulah sebabnya dia sangat prinsip, sangat ramah kepada semua orang. Dan yang keempat, yang terakhir adalah, walaupun ini masih bersambung ketiga, keempat nanti besok, ya. Jadi yang kelima ini adalah diplomasi. Bagaimana hebatnya Aing berdiplomasi, bagaimana hebatnya Ibu Sherly menggandeng pusat dengan diplomasinya yang sangat luar biasa. Dan pada akhirnya suku Togutil yang tidak pernah disentuh, pada akhirnya dapat disentuh oleh karena Ibu Sherly melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat untuk membangun peradaban di suku Togutil yang selalu tinggal di hutan-hutan. Bertahun-tahun tidak pernah disentuh, KTP mereka tidak ada. Tetapi ketika Ibu Sherly datang, dia menyentuh sampai kepada kebutuhan dasar mereka, sampai rumah dan kebutuhan mereka, sampai mereka bisa bertahan nantinya di suatu tempat, sehingga mereka tidak perlu lagi berpindah-pindah di tengah hutan. Oleh karena apa? Keprihatinan langsung dipoto, diambil foto mereka, dibuatkan KTP. Wow, itu pemimpin yang luar biasa. Karena apa? Diplomasi ini penting bagi seorang pemimpin, karena kalau dia tidak bisa berdiplomasi, kita kan tidak bisa berbuat sendiri.
Kita butuh sahabat-sahabat, kita butuh teman, kita butuh orang-orang yang 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 apa saya bilang, yang membantu kita. Kita tidak bisa kerja sendiri. Kita butuh orang-orang lain. Kita butuh orang-orang yang hebat. Kita butuh orang-orang yang luar biasa untuk bisa menolong kita. Dan di situ dibutuhkan diplomasi. Dan itu sebabnya jangan takut untuk berdiplomasi, tapi diplomasi untuk kepentingan masyarakat yang kita pimpin. Bukan diplomasi untuk keuntungan kita, untuk kekayaan kita, untuk segala sesuatu yang kita buat. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, biarlah kita senantiasa menyatakan diri kita di dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi yang mau saya katakan adalah, biar kasih Tuhan, biar kemurahan Tuhan, biar kebaikan Tuhan yang akan kita lakukan. Jadi dalam kepemimpinan ini perlu ada diplomasi yang harus kita buat di tengah-tengah kepemimpinan kita, sehingga ini akan membawa dampak kepada masyarakat yang kita pimpin. Kalau kita saja bisa berdiplomasi dengan orang-orang yang berkuasa, dengan pemimpin-pemimpin atau dengan orang-orang yang bisa memberikan solusi bagi kepemimpinan kita, sekedar untuk menolong, memberikan perhatian bagi masyarakat yang kita pimpin, itu pasti sesuatu hal yang sangat menyenangkan. Dan sebagai pemimpin, orang-orang muda, saya mau katakan, belajarlah untuk ilmu komunikasi, belajarlah bagaimana berbicara di depan orang, belajarlah untuk sesuatu yang bagi kemajuan kita. Jangan lupa untuk membaca buku, jangan lupa untuk membaca koran-koran, majalah dan lain sebagainya. Dan ketika saya bukanlah orang yang bisa berbicara di depan umum, tapi kemudian ketika saya tidak bisa berbicara, saya berlatih saya tidak akan pernah lupakan namanya Gunung Malang di Kalimantan Timur, di Balikpapan itu. Dan selama 3 bulan saya pagi sore saya naik ke sana, dan kemudian saya bersuara, berteriak kepada rumput-rumput yang bergoyang. Dan pada akhirnya saya karena ketika kita berbicara, kita menjadi orang yang tepat, ya, yang istilahnya kita bisa menyampaikan gagasan kita, ide-ide kita. Sebagai pemimpin, dia harus bisa menyampaikan ide-idenya dengan baik dan teratur. Dan semoga orang-orang muda semakin banyak menjadi pemimpin di masa yang akan datang, memiliki esensi ini dalam kehidupan kita. Dan supaya nantinya, sebagai pemimpin, apa yang saya harus punya? Anda sudah tahu. Sebagai pemimpin, apa yang Anda harus punya? Saya ini dan itu. Dan biarlah kita senantiasa akan melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kiranya sampai di sini dulu. Nanti besok kita akan lanjutkan esensi-esensi yang lain yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dan saya mengatakan mantap, mantap, mantap.